Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita sejarah Nusantara. Nah, kali ini saya akan membagikan cerita Prabu Siliwangi part 2. Langkah dan petualangan Siliwangi tidak terkait di satu lokasi saja, tetapi beliau bergerak lincah dan cepat ke setiap penjuru, bagai angin bertiup, dan sesuai dengan julukan lain. Nama beliau yaitu Sang Hyang Kilat Buana. Itulah beberapa tempat Pulau Sunda bagian barat yang telah dihuni oleh keluarga Siliwangi maupun keturunannya. Di samping itu, perjalanan beliau juga tercatat ke arah timur Nusantara, seperti ke Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Tengger, Gunung Sundoro, sekitar Dieng dan Gunung Ukir, Kecamatan Salaman, Magelang, dan lain-lain. Bahkan ketika di Penogoro melahirkan keturunan yang kelima dalam cerita pewayangan wilayah Gunung Dieng, dijuluki negara Madukara. Sewaktu menghuni Sundoro, kebudayaan membuat patung maupun candi sangat digandrungi, sehingga sejak itu sekitar Gunung Dieng banyak berdiri candi untuk pemujaannya. Di samping itu, di sana juga terdapat Telaga Warna. Sebagaimana dimaklumi bahwa Siliwangi juga menyukai Telaga Warna di puncak Wogor, Telaga Warna di Gunung Jampang Tengah, dan Telaga Warna atau Danau Kalimutu masih di sekitar Dieng. Terdapat gua sumur, gua Semar, gua Dewi Kuan Yin. Padahal gua atau Lumpata tersebut merupakan tempat Siliwangi bertanya sewaktu Siliwangi di wilayah Gunung Ukir memiliki generasi keturunan yang ketujuh, yaitu Sailendra. Artefak yang ada di Gunung Ukir ini dengan candi dan arca banteng lilin sama seperti yang terdapat di Kebun Raya Bogor. Petilasan lain Siliwangi di Gunung Lawu. Dahulu terdapat sebuah gua yang menghadap arah matahari, itu pun menjadi tempat pertapaan Siliwangi. Kesamaan lainnya yaitu tempat yang paling disukai Siliwangi menikmati sumber air Jalatunda, seperti yang terdapat di Kebun Raya Bogor, di Cirebon, dan Tretes Malang. Perjalanan Siliwangi tidak sekedar di Pulau Sunda bagian barat saja, tetapi merambah ke beberapa pulau lainnya, seperti di Padang dengan nama Aditya Warman, ke Pulau Nias, meninggalkan petilasan Batu Loncat di Aceh, menetap di daerah Tapak Tuan. Kemudian juga beliau menyeberang ke Kalimantan dengan nama Mula Warman. Masih sekitar Kalimantan juga beliau menghuni pulau kecil dekat Banjarmasin yang sekarang bernama Kota Baru. Bahkan sebelum menghuni Kota Baru pernah tinggal di Danau Toba dan menurunkan kecuman bermarga Sisingamangaraja. Sisingamangaraja ketika diangkat menjadi pembantu atau pengawal Siliwangi memiliki tanda merah di pipinya. Ketika Mursadi Sukawayana Siliwangi meneruskan pengembaraannya ke Lampung dan Palembang, di sana meninggalkan petilasan berubah patung Dewi Sri, namun penduduk di sana menyebutnya patung lidah pahit. Padahal arti dari lidah pahit yaitu saciduh metu saucap nyata, yaitu ucapannya yang dikeluarkan benar dan nyata. Sungguh tidak diduga pengembaraan Siliwangi begitu jauh, namun begitulah Siliwangi tidak berhenti sampai di Kota Baru saja. Beliau yang memiliki nama lainnya yaitu Sang Hyang Tapak juga pernah menghuni Gua Leang di Sulawesi sebelum berada di Danau Merah Irian Jaya.
mungkin agak lama mendiami daerah Goa karena ketika di sana beliau menurunkan ilmu menulis bagi keturunannya yang berada di Bugis Street, Danau Toba, Danau Merah, dan juga pernah tinggal di sekitar Danau Kelimutu atau Ende Flores, wilayah Pulau Sunda Kecil Siliwangi. Tidak dan bukan berkuasa dalam pulau Sunda saja, tetapi juga menelusuri jejaknya melebihi jagat Nusantara. Lalu bagaimana dengan perubahan nama Pulau Sunda? Entahlah, Indonesia merupakan daratan yang terhampar luas, sedangkan pada masa itu yang disebut Pulau Jawa adalah yang sekarang Pulau Bali, dan di sanalah menetap Sang Hyang Dewa, salah seorang putra pertama keturunan Siliwangi generasi yang ke-8, sedangkan adiknya yang perempuan yaitu Sang Hyang Rinjani menetap di pegunungan yang kemudian diberi nama Gunung Rinjani, gunung yang memiliki ketinggian antara 300 hingga 345, terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan kakak perempuan yang paling tua dari Sang Hyang pergi ke Danau Kelimutu atau Danau Pusaka Alam. Dinamakan Pusaka Alam karena danau tersebut memiliki air berwarna lambang negara. Namun sebelum Sang Hyang Dewa kembali, beliau sempat membuat candi Jabung di kawasan Panarukan. Malahan sampai ujung Pulau Sunda besar itu, tepatnya di Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, terdapat gua dan makam panjang. Itulah suatu tanda peninggalan Siliwangi. Perkembangan selanjutnya dalam sejarah Prabu Siliwangi, di mana Pulau Sunda Besar dan Sunda Kecil pada zaman pemerintahan Belanda dibagi-bagi menjadi beberapa daerah provinsi dengan strategi pembentukan pemerintahan agar dapat memudahkan pengendaliannya. Namun perubahan dari Pulau Sunda menjadi Pulau Jawa, entah gagasan siapa dan kapan. Oleh karena itu, kejadian perang bukan perang antar daerah atau perang antar suku atau antar agama dengan Buddha, tetapi pertikaian antara keturunan Siliwangi dan terjadi di Pulau Sunda Besar. Kejadian pertikaian tersebut hanya memperebutkan pewarisan Candi Borobudur di antara keturunan Siliwangi, antara Haryang Banga dengan Ciung Wanara warna biru dan merah. Inilah yang bertikai menentukan penguasaan Borobudur. Haryang Banga yang berkuasa di daerah timur dengan warna hijau, Ciung Wanara berkuasa di daerah barat dengan warna merah. Penentuan warna itu terjadi di Gunung Tengger. Ketika itu Haryang Banga berkuasa daerah timur, memiliki patih yang bernama Gajah Mada. Gajah Mada adalah patih yang setia dan salah satu pengawal yang berilmu sakti mandraguna. Gajah Mada ketika di Pajajaran beliau adalah pengawal ketika, namun sewaktu terjadi pertempuran memperebutkan Mas Aan Borobudur, itu ia terluka oleh senjata saudaranya dari daerah barat, dan Gajah Mada menyadari hanya senjata dari Siliwangi yang dapat mengalahkan. Dalam kondisi luka dan menghindari perang saudara lebih dahsyat lagi, dengan saudaranya ia lari dan menjauh ke arah malam sampai hayatnya ia bersemayam di salah satu gua di daerah Malang, tempat peperangan Bubat terjadi. Beberapa tempat dan puncaknya terjadi di sekitar Sidoarjo. Dalam pertempuran sengit itu pun Dyah Pitaloka tertusuk pulau oleh senjata saudaranya dari timur. Ia berlari ke arah Kediri dan sampai hayatnya meninggalkan prasasti tulisan Palawa atau Sangkakala di daerah Gunung Kawi. Perebutan kekuasaan itu banyak meninggalkan korban dari kedua belah pihak, terutama para bela prajurit. Setelah kejadian itu, hubungan antara kedua belah pihak keluarga menjadi tidak harmonis lagi. Bahkan Pak dari keluarga Siliwangi dari timur mulai meninggalkan agama Hindu sebagai agama dari keturunannya.
Sejak saat itulah mereka mulai menghimpun diri menjadi kekuatan kelompok masyarakat, dan pada akhirnya kelompok kekuatan itu kelak menjadi wilayah kerajaan-kerajaan, di antaranya seperti Singosari dan Majapahit, khususnya mengenai Gajah Mada maupun Hayam Wuruk. Mereka merupakan keturunan Pajajaran dan diisyaratkan dengan tanda pada batu yang menggambarkan tapak kaki gajah dan telapak kaki ayam yang terdapat di tepi sungai Ciampea di Bogor. Telah hilang, sayang artefak jejak kaki ayam telah lenyap sehingga sulit menjadi pembuktiannya. Gajah Mada sendiri ketika di Pajajaran menjadi pengawal atau patih yang ketiga, dan beliau meninggalkan berupa tanda batu di Batu Gede Bojonggede. Memang sementara berkaitan Siliwangi, pada zaman Islam Siliwangi sendiri dikatakan Selam tunggal karena sejak lahir telah kulum sehingga nampak seperti telah disunat. Pada zaman Islam beliau telah melakukan sunatan terhadap keluarganya. Hanya sayang praktek khitanan yang dilakukan oleh Siliwangi dengan menggunakan kuku dan batok lubang yang nampak di bagian ujung batok kelapa dijadikan lubang penis, kemudian penis yang menjulur ia potong dengan kuku. Namun pertama hari tanam yang dilakukan Siliwangi telah merenggut nyawa keluarganya karena salah memotong salah satu korban salah potong hitanan tersebut dimakamkan di sebelah selatan Batu Tulis. Sekarang generasi Siliwangi ke-14 yaitu yang bergelar Haji Kiai Prabu Kian Santang. Setelah gagal melakukan khitanan di Lemah Duhur suatu tulis Bogor, akhirnya kembali lagi menemui gurunya di tanah Arab. Sekembalinya dari Jazirah Arab, beliau hijrah ke Gunung Mandalawangi, Garut, di Godok Suci. Itulah dimulai pengislaman melalui hitanan. Haji Kiai Prabu Kian Santang atau dikenal pula bernama Sang Hyang Sunan Rohman, yang kemudian akrab dengan nama Sunan Rohmat, dan sampai akhir hayatnya bersemayam di Gunung Mandalawangi. Suatu saat kadang beliau suka mengunjungi Gunung Batu atau Cupu atau Gunung Sunda, dan di Gunung Benteng Sukabumi pula bernama Eyang Sunan Agung Cakrawala atau Kiai Santam Ratu Sunda. Tetapi beliau lebih banyak menempati Lemah Duhur Batu Tulis Bogor dengan panggilan Eyang Mbah Buyut Haji Wali Jaya Sakti Mangkurat Jagat Nolinggi di Lemah Duhur Wali Tumbal Pakuwon Pajajaran, dan selalu didampingi oleh saudaranya Sang Hyang Lodaya Sakti. Oleh karena itu tidak mustahil banyak di antara keturunannya menjadi tokoh Islam dan menggunakan nama-nama Islam seperti nama Mama Kanjeng Sunan bagi anak laki-laki dan atau nama Siti bagi yang perempuan. Bahkan beliau sendiri di samping menggunakan nama terkesan Hindu atau Buddha seperti Sang Hyang Batara atau Prabowo, juga menggunakan nama lain seperti Haji Sakti Kodrat, Haji Putih, bahkan ada nama lain beliau yang bernuansa Sunda yaitu Haji Agung Komara Putih. Ketika di keturunan Siliwangi mengadakan pertemuan di Gunung Tengger Bromo yang meliputi wilayah Probolinggo, Malang, Pasuruan, dan Lumajang, pembahasannya menyinggung aliran atau ageman cara beribadah keturunan yang masih menganut Sunda atau Hindu tetap beribadah dengan caranya, sedangkan agama baru yaitu Islam beribadah dengan aturannya. Namun dari sekian banyak keturunan masih ada yang berselisih, yaitu antara Ki Gede Palimanan
dengan Prabowo atas angin. Ki Gede Palimanan adalah salah seorang keturunan Sancang Lodaya Sakti. Sancang Lodaya Sakti adalah salah satu keturunan Siliwangi dari istrinya yang berada di Gunung Ciremai, Kuningan. Sejatinya suku menjelma bagaikan seekor harimau. Oleh karena itu keturunan Ki Gede Palimanan tidak pernah dan tidak mau menyebut nama Ki Gede Palimanan, karena setiap mengucap nama itu maka di hadapannya akan hadir tiba-tiba seekor harimau penduduk, dan keturunannya selalu menyebut dengan nama Mbah Gowo Sangkan. Ki Gede Palimanan tidak menyukai Prabowo atas angin karena tetap tidak mau beralih keyakinan beragama. Beberapa kali Prabowo atas angin ia bunuh, namun setiap anggota badan Prabowo atas angin menyentuh tanah maka ia hidup kembali dan badannya putih lagi, begitulah seterusnya. Tetapi setelah dibunuh, badan Prabu atas angin digantung tidak menyentuh tanah, barulah benar-benar meninggal. Sejatinya Prabu atas angin memiliki ilmu batara bumi. Prabu atas angin memiliki garwa ibu ratu bungsu dari keturunan Ki Buyut Sawala. Dari perkawinan itulah lahir Syekh Siti Jenar. Di lain pihak, yaitu Ki Gede Palimanan mulai menyebarkan ajaran Islam di Gunung Murdi Jati atau lebih dikenal dengan nama Gunung Jati, karena di sana banyak terdapat pohon jati Cirebon. Syekh Siti Jenar yang tengah berkiprah di daerah Tuban, Demak, Bintoro dianggap menganut Islam sesat. Untuk menghindari perseteruan dengan para wali songo, akhirnya Syekh Siti Jenar lebih banyak berkawat di Cirebon Girang. Syekh Siti Jenar diyakini akhirnya melepas sukmanya di daerah Gunung Awisan, Kanoman atau Ramon Cirebon. Syekh Siti Jenar atau nama lainnya itu Syekh Lemah Abang. Ajarannya lebih menitik beratkan terhadap tasawuf dan mengandung nilai metafisika. Dipandang Dewan Wali Songo menyimpang dari ajaran Islam. Pada akhirnya keturunan Pajajaran ini muka di Plangon Syekh Siti Jenar. Ternyata di sana dinamai Syekh Syarif Abdurrahim atau Pangeran Kejaksan. Namun Syekh Siti Jenar sebelum tilar dunia mempunyai keturunan yang bernama Sing Sing yang juga menyebar agama Islam di daerah Kudus. Syekh Syarif Abdurrahim atau Pangeran Kejaksan mempunyai saudara kandung yaitu Syekh Pungjunan. Dari saudara-saudara Pangeran Kejaksan inilah menurunkan ulama yang menyebarkan agama Islam ke berbagai pelosok daerah melalui salah seorang keturunannya, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah. Salah satu wilayah yang diislamkan termasuk Banten. Di Banten mempunyai warga Ibu Ratu Kawung Anten dan melahirkan Syekh Subakir mungkin dan Ratu Binaon. Ayah Syekh Syarif Hidayatullah adalah Maulana Muhammad Syarif Abdullah bin Nur Alim, seorang pejabat di Sajira Harap. Dari dakwah Syekh Syarif Hidayatullah inilah penyebaran agama Islam berkembang pesat. Begitulah Siliwangi. Beliau yang memiliki berbagai nama menyukai hidup berpindah-pindah tempat layaknya kaum nomaden. Memang secara lahiriah kurang masuk akal karena begitu mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun keadaan alam pada zaman itu mendukung petualangan Siliwangi. Kepindahan Siliwangi juga bukan tanpa sebab. Beliau mendiami di satu tempat di samping beristri untuk memperbanyak keturunan juga.
dengan menurunkan ilmu yang berbeda pula, sehingga dapat disimpulkan membina setiap keturunan dengan sikap dan sifat yang berbeda di satu tempat dengan tempat lainnya. Namun walaupun demikian, tetaplah tujuan utamanya agar anak keturunannya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran yang diwariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sahabat sejarah Nusantara. Apabila ada kata tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berubah patung Dewi Sri, namun penduduk di sana menyebutnya patung lidah pahit. Pada